Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham sektor batubara ya teman-teman. Di perdagangan hari kemarin ya, ini harga batubara naik 2,68% ya, atau 2,8 poin. Nah, ini menarik ya, setelah beberapa waktu lalu tertekan hampir $100 ya, sekarang sudah balik lagi ke $107 ya. Ini di tengah isu global ya, termasuk perang dagang antara Amerika dan Cina yang makin tak terkendali teman-teman ya. Yang nanti imbasnya juga ada beberapa sektor komoditas yang tertekan ya, termasuk batu bara. Jadi Amerika itu menerapkan biaya import yang cukup tinggi ya, sekitar 25%, sehingga negara-negara pengekspor ya yang ke Amerika ya, termasuk China, itu kena imbasnya ya. Dan mungkin nanti akan berlanjut juga ke barang-barang yang lain ya. Nah, ini juga akan nanti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan juga bursa saham juga terpengaruh teman-teman akhirnya ya. Termasuk sektor batubara. Nah, nanti kira-kira seperti apa dan teman-teman bisa memanfaatkan momentum ya, kalau saat nanti beberapa saham sektor tersebut tertekan ya, harganya tertekan, itu bisa kita mulai masuk ya, kemudian memanfaatkan sentimen positif dari pembagian dividen. Dan juga dari dalam negeri juga ada ini juga ya Pak, pemberlakuan undang-undang minerba yang baru. Nah, ini bagus juga nih untuk sektor batubara yang melayani domestik ya, seperti PTPA, Indi, dan lain-lain yang melayani domestik. Sementara untuk sektor batubara yang ekspor ini agak tertekan karena harga jualnya yang turun, dan juga kemungkinan jumlah ekspornya juga akan turun teman-teman di tahun 2025 ini ya. Jadi kinerja tahun 2025 nanti kemungkinan agak tertekan juga ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, ini masih berlanjut juga beberapa ketegangan di Rusia, Ukraina, kemudian di Timur Tengah juga masih, jadi masih fluktuatif. Ada hal yang kita nggak bisa kendalikan, ada hal yang kita bisa kendalikan. Dari dalam investasi saham itu selalu ada faktor risiko teman-teman. Kalau teman-teman bisa meminimalkan ya faktor risikonya, nah ini teman-teman akan lebih bagus, lebih secara mental bagus, kemudian secara portofolio juga tumbuhnya akan bagus ya, daripada teman-teman terlalu ekspansif ya, bikin masuk ke saham-saham yang fluktuatif banget, yang harga sahamnya naik turun nggak jelas itu kan ya, istilahnya saham-saham gorengan lah ya, dividennya nggak ada, harga sahamnya naik turun nggak jelas. Nah, itu teman-teman pasti secara mental akan kena gitu ya. Nah, itu bahaya. Jadi setiap berinvestasi itu kita selalu harus mempertimbangkan dua hal, yaitu faktor risiko dan faktor potensi ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini harga sahamnya naik. Kita lihat perdagangan kemarin itu yang mulai hijau apa, coba kita lihat teman-teman ya. Wah, merah semua ya. Telkom merah, PTBA malah turun ini ya kemarin ya. Games ini juga turun nih karena setelah naik cukup tinggi teman-teman. Games ya, naiknya tinggi. Ini koreksi koreksi wajar aja. Tapi kalau dibawa turun lagi ya teman-teman boleh masuk yang memanfaatkan momentum. Jadi game ini udah mulai turun cukup dalam ya, dari 11.700 ya. Kemudian UNTR lumayan nih, UNTR udah menguat. AAD coba itu. AAD koreksi wajar. Ini AAD ini potensi dividennya lumayan besar teman-teman ya. Kemudian apa ya?
BCA lumayan nih kalau mau masuk BCA nih. Udah hampir menyentuh harga terendah nih ya. Jadi ini masih tertekan teman-teman ya saham-saham sektor perbankan ya, karena Amerika itu di bawah presiden yang baru Donald Trump nih benar-benar mainnya ini ya keras ya terhadap negara-negara yang mengekspor barang-barangnya ke Amerika ya, atau jadi kemungkinan perang dagang dengan Cina itu akan terus berlanjut sampai nanti terjadi keseimbangan. Nah, ini tuh makan banyak korban juga ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi Indonesia, keberadaan Danantara itu juga membuat rupiah juga lumayan kuat juga. ITMG, Bank BNI rontok, Bank Mandiri rontok juga, BRI rontok, tapi ini masih di atas 4.000 ya. Kemungkinan nanti diturunkan di bawah 4.000 dikit biar banyak yang turun cut loss. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman ya. Tapi teman-teman harus fokus ketika teman-teman memutuskan untuk membeli saham-saham yang dividennya cukup besar ya dan berpotensi bagi dividen. Justru saat koreksi adalah saat yang tepat untuk kita masuk ya. Walaupun kita tetap punya plan A, plan B ya. Plan A, plan B itu seperti ini teman-teman. Ketika benar-benar nanti terjadi krisis, kita masih punya dana ya. Paling enggak 20% lah dari portofolio kita untuk nanti masuk. Lebih bagus lagi 50% ya. Karena kita nggak tahu juga ya, situasi itu perkembangannya sangat cepat. Jadi selalu buat plan A, plan B. Jangan sampai kita dana kita masuk ke saham semua. Nah, nanti ketika pasar saham jatuh, kita nggak bisa average down. Nah, kalau dana kita dibagi beberapa, misalnya ada yang bentuk tunai juga ada, yang dalam bentuk emas juga ada. Nah, nanti kan saat pasar saham turun, harga emas naik, nah kita bisa jual tuh emas. Kita jual emas, kemudian kita beli sahamnya. Atau saat harga saham turun, kita masih punya cadangan tunai, ya kita beli sahamnya di harga bawah. Nah, dengan potensi dividen yang akan dibagikan cukup besar, ya makin besar jumlah lot saham kita makin bagus ya teman. Nah, ini kira-kira potensi dividen ke depannya itu seberapa ya. Jadi kayak ini misalnya PTBA, ini ITMG ini juga lumayan nih, walaupun kinerjanya turun ya, tapi dia bagi dividennya rutin. PTBA, coba kita lihat. Nah, ini menarik nih. Profitabilitas nih ya, cuan naik 163%, bumi naik, PTBA turun, ITMG turun ya. Nah, ini yang dividennya nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cermati ini dividen yang kemungkinan bisa diambil nih ya. AAD itu DPS-nya 1447 ya, atau 17%. ITMG 12%. Ini total ya teman-teman ya. PTBA 13%. Kemungkinan PTBA juga turun nih dividennya dari 397 sekarang 362. Nah, saat turun, nah ini saat yang tepat ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat PTBA itu dividennya di bulan Mei ya. Komplitnya di bulan Mei dan itu sekali aja. Jadi kalau PTBA sekarang harganya lagi turun, nah ini kesempatan teman-teman. Kesempatan untuk masuk ya. Tinggal nanti di pencairan itu sekitar bulan Juni, nah harga PTBA kan longsor ya, kita beli lagi sahamnya di harga bawah. Kemudian PTBA, kalau ITMG itu bulan apa ITMG?
Wah, ITMG itu udah mulai mantul ya. ITMG udah mulai mantul. Pembagian dividennya di bulan September ya. April dan September 2 kali ya. Jadi interim udah, sekarang tinggal finalnya. Ya kemungkinan finalnya juga nggak jauh, mungkin ya sekitar 1.400 1.500-an ini TMG. Karena pendapatannya turun nih TMG. Kalau Adi ya sekitar itu tadi yang di Adi belum ada laporannya di sini soalnya. Antara 40 sampai 45% ya dari IPS-nya ya Adi. 40 sampai 45%. Tapi lumayan lah ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang dividennya besar, itu paling tidak teman-teman dapat dividennya. Walaupun harga sahamnya naik turun nggak jelas, tapi dalam waktu misalnya 2 tahun ya udah dapat dividen 2 kali atau 3 kali, tergantung bagian dividennya kita itu biasanya sudah cuan ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Dan bagi dividen rutin ya, historinya bagi dividen rutin. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Nanti biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi lah. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Nanti akan kita jadwalkan ya kalau misalnya banyak yang minta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.